Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai operasi hitung pada bilangan pecahan. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Operasi hitung pada bilangan pecahan. Nah, sebelumnya sudah kita ketahui bersama bahwa operasi hitung pada bilangan pecahan itu sama seperti operasi hitung pada bilangan bulat, yaitu penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan, dan pembagian pecahan. Nah, jika sebelumnya sudah kita pelajari bagaimana cara melakukan penjumlahan pecahan, nah kali ini akan kita pelajari bagaimana cara melakukan pengurangan pecahan. Operasi hitung yang kedua adalah operasi hitung pengurangan pecahan. Untuk bagian yang pertama, yaitu bagian yang A, pengurangan pecahan biasa. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar ini merupakan gambar sebuah persegi panjang yang dibagi menjadi 10 bagian. Jika 8 bagian dari persegi panjang ini kita arsir, maka dapat kita nyatakan dalam bentuk pecahan 8/10. Nah, misalkan 5 bagian dari 8 bagian persegi panjang yang diarsir ini kita hapus, maka 5 bagian dari persegi panjang ini dapat kita nyatakan dalam bentuk pecahan 5/10. Sehingga daerah yang tersisa itu ada 3 bagian persegi panjang, atau dapat kita nyatakan dalam bentuk pecahan 3/10. Nah, berdasarkan ilustrasi ini, maka dapat kita simpulkan bahwa 8/10 dikurang dengan 5/10 itu sama dengan 3/10. Sehingga, jika penyebut pada pecahan-pecahan tersebut sama, maka pengurangan dapat dilakukan dengan mengurangkan pembilang-pembilangnya. Nah, sebaliknya, jika penyebut pada pecahan-pecahan tersebut berbeda, maka untuk mengurangkan pecahan-pecahan tersebut, terlebih dahulu penyebut pada pecahan-pecahan tersebut harus disamakan dengan mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bagaimana cara melakukan pengurangan pecahan biasa, maka perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Tentukan hasil pengurangan pecahan berikut dalam bentuk yang paling sederhana. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, bagian yang pertama yaitu yang A, 10/13 dikurang dengan 6/13. Nah, perhatikan bahwa penyebut dari kedua pecahan ini sama, yaitu 13. Maka, untuk mengurangkan kedua pecahan ini, tinggal kita kurangkan saja pembilangnya, yaitu 10 dikurang 6. Sehingga didapat 10 dikurang 6/13. Nah, hasil dari 10 dikurang 6 adalah 4. Maka didapat pecahan 4/13. Jadi, hasil dari 10/13 dikurang 6/13 adalah 4/13. Nah, berikutnya untuk bagian yang B, yaitu 5/8 dikurang 1/8. Nah, perhatikan bahwa penyebut dari kedua pecahan ini adalah sama, yaitu sama-sama 8.
Sehingga untuk melakukan pengurangan kedua buah pecahan ini, tinggal kita kurangkan saja pembilangnya, yaitu 5 dikurang 1. Sehingga didapat pecahan 5 dikurang 1 per 8. Nah, hasil dari 5 dikurang 1 adalah 4, maka didapat pecahan 4 per 8. Nah, perhatikan bahwa untuk pembilang dan penyebutnya itu masih bisa kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan 4. Maka didapat pecahan 1 per 2. Jadi didapat bahwa hasil dari 5 per 8 dikurang dengan 1 per 8 adalah 1 per 2. Nah, berikutnya bagian yang C, yaitu 7 per 12 dikurang 4 per 9. Nah, perhatikan bahwa kedua pecahan ini mempunyai penyebut yang berbeda, yaitu 12 dan 9. Sehingga untuk mengurangkan kedua pecahan ini, maka penyebut dari kedua pecahan ini harus kita samakan terlebih dahulu. Nah, caranya dengan menggunakan KPK dari penyebut tersebut. Nah, adapun KPK dari 9 dan 12 adalah 36. Maka kita nyatakan kedua pecahan ini menjadi pecahan berpenyebut 36. Nah, untuk pecahan 7 per 12, supaya berpenyebut 36, maka pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 3, sehingga didapat pecahan 21 per 36. Nah, kemudian dikurang dengan untuk pecahan 4 per 9, kita nyatakan menjadi pecahan berpenyebut 36, maka pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 4, sehingga didapat pecahan 16 per 36. Maka didapat 21 per 36 dikurang dengan 16 per 36. Nah, setelah penyebut dari kedua pecahan ini sudah sama, maka untuk melakukan pengurangan pecahannya, tinggal kita kurangkan saja pembilangnya, yaitu 21 dikurang 16, sehingga didapat 21 dikurang 16 per 36. Nah, hasil dari 21 dikurang 16 adalah 5, maka didapat pecahan 5 per 36. Jadi, didapat bahwa hasil dari 7 per 12 dikurang dengan 4 per 9 adalah 5 per 36. Nah, selanjutnya bagian yang D, yaitu 5 per 9 dikurang 1 per 6 dikurang 1 per 3. Nah, perhatikan penyebut dari ketiga pecahan ini berbeda-beda, yaitu 9, 6, dan 3. Maka untuk mengurangkan ketiga pecahan ini harus kita samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari penyebutnya, yaitu 9, 6, dan 3. Nah, KPK dari 3, 6, dan 9 ini adalah 18. Maka kita nyatakan ketiga pecahan ini menjadi pecahan berpenyebut 18. Nah, untuk pecahan 5 per 9, supaya berpenyebut 18, maka pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 2, sehingga didapat pecahan 10 per 18. Kemudian dikurang dengan, nah, untuk pecahan 1 per 6, supaya berpenyebut 18, maka pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 3, sehingga didapat pecahan 3 per 18. Nah, kemudian dikurang dengan untuk pecahan 1 per 3, supaya berpenyebut 18, maka pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 6, sehingga didapat pecahan 6 per 18.
Nah, sehingga diperoleh 10/18 dikurang 3/18 dikurang 6/18. Nah, setelah penyebut dari ketiga pecahan ini sudah sama, maka tinggal kita kurangkan pecahan ini dengan cara mengurangkan pembilang-pembilangnya saja, yaitu 10 dikurang 3 dikurang 6. Maka dapat kita nyatakan menjadi 10 dikurang 3 dikurang 6/18. Nah, hasil dari 10 dikurang 3 adalah 7. Kemudian 7 dikurang 6 hasilnya adalah 1. Sehingga didapat pecahan 1/18. Jadi didapat bahwa hasil dari 5/9 dikurang 1/6 dikurang 1/3 adalah 1/18. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu pengurangan pecahan campuran. Nah, pengurangan dua pecahan campuran atau lebih dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Nah, langkah yang pertama, kurangkan setiap bilangan cacah pada pecahan campuran tersebut. Kemudian langkah yang kedua, kurangkan setiap bilangan pecahan pada pecahan campuran tersebut. Terakhir langkah yang ketiga, jumlahkan hasil pada langkah 1 dan langkah 2. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara melakukan pengurangan pada pecahan campuran, maka perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang kedua, tentukan hasil pengurangan pecahan berikut dalam bentuk yang paling sederhana. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A yaitu 2 3/4 dikurang dengan 1 1/4. Nah, maka langkah-langkah untuk melakukan pengurangan kedua pecahan campuran ini adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, kita kurangkan bilangan cacah pada kedua pecahan campuran ini, yaitu 2 dikurang dengan 1. Kemudian ditambah dengan langkah kedua, kita kurangkan pecahan-pecahan pada pecahan campuran ini, yaitu 3/4 dikurang dengan 1/4. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari pengurangan bilangan-bilangan ini. Nah, untuk 2 dikurang dengan 1 itu hasilnya sama dengan 1. Kemudian ditambah dengan, nah, untuk 3/4 dikurang 1/4. Karena penyebut dari kedua pecahan ini sudah sama, maka tinggal kita kurangkan saja pembilangnya, yaitu 3 dikurang 1. Sehingga dapat kita tuliskan 3 dikurang 1/4. Nah, selanjutnya 1 ditambah dengan, nah, hasil dari 3 dikurang 1 adalah 2. Maka didapat pecahan 2/4. Nah, berikutnya 1 ditambah dengan 2/4 hasilnya adalah 1 2/4. Nah, perhatikan bahwa pecahan campuran ini memuat bilangan cacah yaitu 1 dan pecahan murninya yaitu 2/4. Nah, untuk pecahan murni 2/4 ini bisa kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan 2, sehingga didapat pecahan murni 1/2. Maka bentuk sederhana dari 1 2/4 adalah 1 1/2. Jadi hasil dari
2, 3/4 dikurang dengan 1, 1/4 adalah 1, 1/2. Nah, berikutnya bagian yang B, yaitu 8, 7/10 dikurang dengan 3, 3/10. Nah, untuk melakukan pengurangan kedua pecahan ini, maka langkah yang pertama, kita kurangkan bilangan cacahnya, yaitu 8 dikurang dengan 3. Kemudian ditambah dengan langkah kedua, kita kurangkan pecahan pada pecahan campurannya, yaitu 7/10 dikurang 3/10. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari pengurangan bilangan-bilangan ini. Nah, untuk 8 dikurang 3 itu hasilnya sama dengan 5. Kemudian ditambah dengan, nah, untuk pecahan 7/10 dikurang dengan 3/10. Karena penyebut dari kedua pecahan ini sudah sama, maka tinggal kita kurangkan saja pembilangnya, yaitu 7 dikurang 3. Maka dapat kita tuliskan 7 dikurang 3/10. Selanjutnya 5 ditambah dengan, nah, hasil dari 7 dikurang 3 adalah 4, sehingga didapat pecahan 4/10. Nah, selanjutnya hasil dari 5 ditambah dengan 4/10 adalah 5, 4/10. Nah, perhatikan bahwa pecahan campuran ini memuat bilangan cacah 5 dan pecahan murninya yaitu 4/10. Nah, untuk pecahan murni 4/10 ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan 2, sehingga didapat pecahan murni 2/5. Maka bentuk sederhana dari 5, 4/10 adalah 5, 2/5. Jadi hasil dari 8, 7/10 dikurang dengan 3, 3/10 adalah 5, 2/10. Nah, selanjutnya bagian yang C, yaitu 3, 1/3 dikurang dengan 1, 1/8. Nah, untuk melakukan pengurangan kedua pecahan campuran ini, maka langkah yang pertama kita kurangkan bilangan cacahnya, yaitu 3 dikurang 1. Kemudian ditambah dengan langkah yang kedua, kita kurangkan pecahan dari pecahan campuran ini, yaitu 1/3 dikurang dengan 1/8. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari pengurangan bilangan-bilangan ini. Nah, untuk 3 dikurang 1 itu hasilnya adalah 2. Kemudian ditambah dengan untuk 1/3 dikurang 1/8. Nah, perhatikan karena penyebut dari kedua pecahan ini berbeda, maka untuk melakukan pengurangan dari kedua pecahan ini, penyebutnya itu harus kita samakan terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari penyebut tersebut, yaitu 3 dan 8. Nah, KPK dari 3 dan 8 adalah 24. Maka kita nyatakan kedua pecahan ini menjadi pecahan berpenyebut 24. Nah, untuk pecahan 1/3 supaya berpenyebut 24, maka pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 8, sehingga didapat pecahan 8/24. Selanjutnya dikurang dengan untuk pecahan 1/8 supaya penyebutnya itu adalah 24, maka pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 3, sehingga didapat pecahan 3/24, sehingga diperoleh 8/24 dikurang 3/24. Nah, selanjutnya 2 ditambah dengan untuk pecahan 8/24 dikurang 3/24, karena penyebutnya sudah sama-sama 24, maka tinggal kita kurangkan pembilangnya, yaitu 8 dikurang 3, sehingga bisa kita tuliskan 8 dikurang 3/24. Nah, berikutnya 2
ditambah dengan hasil dari 8 dikurang 3 adalah 5, sehingga didapat pecahan 5/24. Selanjutnya, 2 ditambah dengan 5/24, hasilnya adalah 25/24. Jadi, didapat bahwa 3, 1/3 dikurang 1, 1/8 adalah 25/24. Nah, terakhir bagian yang D, yaitu 3/5 dikurang 2, 1/4. Nah, untuk melakukan pengurangan kedua buah pecahan campuran ini, maka langkah yang pertama kita kurangkan bilangan cacahnya, yaitu 3 dikurang 2. Kemudian ditambah dengan langkah yang kedua, kita kurangkan pecahan pada pecahan campurannya, yaitu 3/5 dikurang 1/4. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita kurangkan hasil dari bilangan-bilangan ini. Nah, untuk 3 dikurang 2 itu hasilnya sama dengan 1. Kemudian ditambah dengan untuk pecahan 3/5 dikurang 1/4. Nah, perhatikan bahwa kedua pecahan ini mempunyai penyebut yang berbeda, yaitu 5 dan 4. Maka, untuk melakukan pengurangan dari kedua pecahan ini, maka penyebut dari kedua pecahan ini harus kita samakan terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari penyebutnya, yaitu 5 dan 4. Nah, adapun KPK dari 5 dan 4 adalah 20. Maka kita nyatakan kedua pecahan ini menjadi pecahan berpenyebut 20. Nah, untuk pecahan 3/5 supaya berpenyebut 20, maka pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 4, sehingga didapat pecahan 12/20. Kemudian dikurang dengan untuk pecahan 1/4 supaya berpenyebut 20, maka pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 5, sehingga didapat pecahan 5/20. Maka diperoleh 12/20 dikurang 5/20. Nah, selanjutnya 1 ditambah dengan. Nah, untuk 12/20 dikurang 5/20, karena penyebutnya itu sudah sama-sama 20, maka untuk mengurangkan kedua pecahan ini tinggal kita kurangkan saja pembilangnya, yaitu 12 dikurang 5. Maka dapat kita tuliskan menjadi 12 dikurang 5/20. Selanjutnya, 1 ditambah dengan hasil dari 12 dikurang 5 adalah 7. Maka didapat pecahan 7/20. Nah, selanjutnya 1 ditambah dengan 7/20, hasilnya adalah 1/7/20. Jadi didapat hasil dari 3/5 dikurang dengan 2 1/4 adalah 1/7/20. Nah, berikutnya materi yang ketiga, yaitu bagian yang C, sifat-sifat pengurangan pecahan. Nah, adapun sifat-sifat yang berlaku pada operasi pengurangan pecahan adalah sebagai berikut. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, di sini akan kita bandingkan apakah sifat-sifat pada operasi penjumlahan pecahan itu juga berlaku pada operasi pengurangan pecahan. Untuk sifat yang pertama, pada operasi penjumlahan pecahan itu berlaku sifat tertutup. Artinya, pecahan jika dijumlahkan dengan pecahan itu akan menghasilkan bilangan pecahan juga. Maka, untuk setiap A dan B bilangan pecahan, maka berlaku A ditambah B sama dengan C. Nah, di mana C juga merupakan bilangan pecahan. Nah, di sini akan kita buktikan apakah sifat tertutup itu juga berlaku pada operasi pengurangan pecahan. Misalkan kita ambil contoh 5/8 dikurang 1/8. Hasilnya adalah 4/8. Nah, perhatikan bahwa 5/8, 1/8, dan 4/8 merupakan bilangan pecahan.
Maka bilangan pecahan dikurang dengan bilangan pecahan itu akan menghasilkan bilangan pecahan juga. Maka pada operasi pengurangan pecahan itu berlaku sifat tertutup, yaitu untuk setiap A dan B bilangan pecahan, maka berlaku A dikurang B sama dengan C, di mana C merupakan bilangan pecahan. Nah, berikutnya sifat yang kedua. Pada operasi penjumlahan pecahan itu berlaku sifat komutatif, yaitu walaupun tempat bilangannya ditukar, namun hasilnya itu tetap sama. Maka untuk setiap A dan B bilangan pecahan itu berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, di sini akan kita buktikan apakah sifat komutatif itu juga berlaku pada operasi pengurangan pecahan. Nah, misalkan kita ambil contoh 5/8 dikurang 1/8, hasilnya adalah 4/8. Nah, jika bilangannya kita tukar menjadi 1/8 dikurang 5/8, maka hasilnya adalah negatif 4/8. Nah, karena 5/8 dikurang 1/8 itu tidak sama dengan 1/8 dikurang 5/8, maka pada operasi pengurangan pecahan itu tidak berlaku sifat komutatif, yaitu jika tempat bilangan ditukar, hasilnya akan berbeda. Nah, selanjutnya sifat yang ketiga. Pada operasi penjumlahan pecahan itu berlaku sifat asosiatif, yaitu meskipun tanda kurungnya kita tukar, namun hasil penjumlahannya itu selalu sama. Maka untuk setiap A, B, dan C bilangan pecahan itu berlaku A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, di sini akan kita buktikan apakah sifat asosiatif itu juga berlaku pada operasi pengurangan pecahan. Misalkan kita ambil contoh 5/8 dikurang 3/8. Nah, hasilnya adalah 2/8. Kemudian 2/8 dikurang 1/8, hasilnya adalah 1/8. Nah, kemudian tanda kurungnya kita tukar menjadi seperti ini. Nah, untuk 3/8 dikurang 1/8, hasilnya adalah 2/8. Selanjutnya 5/8 dikurang dengan 2/8 itu hasilnya adalah 3/8. Nah, perhatikan bahwa 5/8 dikurang 3/8 dikurang dengan 1/8 itu tidak sama dengan 5/8 dikurang dengan 3/8 dikurang 1/8. Maka pada operasi pengurangan pecahan juga tidak berlaku sifat asosiatif, yaitu jika tanda kurungnya kita tukar, maka hasilnya akan berbeda. Nah, sifat yang keempat adalah memiliki invers, yaitu hasil penjumlahan pecahan dengan inversnya itu selalu menghasilkan 0. Maka untuk setiap A bilangan pecahan itu berlaku A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Nah, di sini akan kita buktikan apakah pada operasi pengurangan pecahan itu memiliki invers. Nah, misalkan kita ambil pecahan 5/8, maka inversnya adalah negatif 5/8. Sehingga 5/8 dikurang dengan negatif 5/8, hasilnya adalah 10/8. Nah, sebaliknya, negatif 5/8 dikurang dengan 5/8, hasilnya adalah negatif 10/8. Nah, karena hasil pengurangan pecahan dengan inversnya itu tidak menghasilkan 0, maka pada operasi pengurangan pecahan ini tidak memiliki invers. Nah, terakhir sifat yang keempat. Pada operasi penjumlahan pecahan itu memiliki unsur identitas, yaitu bila pecahan kita tambahkan dengan 0, maka akan menghasilkan bilangan pecahan itu sendiri. Nah, di mana unsur identitas dari penjumlahan pecahan adalah 0. Nah, di sini akan kita buktikan apakah pada operasi pengurangan pecahan juga memiliki unsur identitas. Misalkan kita ambil contoh 5/8 dikurang 0.
Hasilnya adalah bilangan itu sendiri, yaitu 5/8. Akan tetapi, jika kita tukar menjadi 0 dikurang 5/8, hasilnya adalah negatif 5/8. Jadi, 5/8 dikurang 0 itu tidak sama dengan 0 dikurang 5/8. Sehingga, pada operasi pengurangan pecahan itu tidak memiliki unsur identitas. Nah, berdasarkan tabel ini, maka sifat yang berlaku pada operasi pengurangan pecahan hanya sifat tertutup. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai operasi hitung pengurangan pecahan dan sifat-sifat yang berlaku pada operasi pengurangan pecahan. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.